Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Indonesia is not all right. This is Indonesia's 7th president, and he is messed up. Here's the story behind it. When Jokowi was elected in 2014, he was seen as the good guy because he came from a very humble background. So people began to believe he would destroy corruption and elite dominance as Indonesia's president. However, as he is reaching the end of his second term, he's no longer the good guy like he used to be. And this is because he's been trying to build a political dynasty with his children. His oldest son, Gibran Rakabuming, is now the Indonesia's vice president. But the problem is he was not supposed to be able to run for presidential election because he is 36 years old. The Indonesian constitution clearly stated the minimum age must be 40 years old. But guess what? He was granted the right to run as vice president. And this happened due to a constitutional court decision that was presided over by Anwar Usman, or Jokowi's brother-in-law and the uncle of Gibran. So they changed the law so that Gibran can partake in the election. But it doesn't end here. Gibran's brother, Kaesang, is just as troublesome. Not only he became the chairman of a political party just 2 days after joining in, he also got a big ugly scandal. It is said that Jokowi and his family is living in luxury. And this is terrible since Indonesia's middle class shrunk by nearly 10 million people between 2019 and 2024. And yet Widodo's son, Kaesang, was recently seen online flying on a private jet with his wife. Local media reports found that the private jet was a Gulfstream G650ER, which costs an average 300 million rupiahs per hour. Wow, that's a lot of money. Talking about scandal, Gibran also got one, and actually a lot worse. In the past, the elected president, Prabowo Subianto, used to be the political rival of Jokowi, so both of their supporters weren't in a good term. But here's the real problem. There is this chat forum called Kaskus. It's like Reddit and Quora if you don't know. The trouble comes from a troll account named Fufufafa, who believed by many that this account was actually Gibran due to its digital footprint. This stupidly named account is known to have posted insults against Prabowo before the 2019 elections. He's saying things like, "Your son is gay. You got fired from the military. You ain't got no wife. And your supporters are radical Islamists." Well, I gotta say, he's busted because of his own stupidity. We must not become like him, guys. Ex-Dirut Pertamina, Widya Purnama suatu hari pernah curhat kepada teman dekatnya pada saat dia baru masuk menjabat di Pertamina. Dia berkata, begitu gue masuk, gue periksa. Ternyata negara import crude oil dari PT ABCDE harganya mahal banget. Jenis crude-nya nggak pas dengan kilang-kilang kita. Mutunya rendah, delivery-nya lama, syarat-syarat pembayarannya berat banget. Terus gue buka tender sesuai syarat undang-undang dan ISO-ISO. Juga sekaligus semua barang dan jasa yang dibutuhkan Pertamina setahun ke depan. Gue umumkan ke koran, ke TV, dan ke website kita. Saatnya tender dibuka, gue sediakan aula di kantor pusat, meja keliling segi 4, komputer lebih dari 100 unit. Gue undang KPK, Kejagung, Polri, pers, banyak banget, ICW dan masih banyak lagi. Sekali tender terbuka, gua dapat crude dari PT FGHIJ yang jauh lebih murah, jenis crude-nya yang cocok dengan kilang-kilang kita, mutunya sangat tinggi, delivery-nya jauh lebih cepat, syarat pembayarannya pun lebih lunak. Belum lagi semua barang lain yang lebih murah dan bermutu. Sekali gebrak begitu lo tahu, gua menghemat berapa negara? 16 juta dolar. Tapi abis gitu apa yang terjadi? Gue dipanggil DPR, 2 hari gue dimaki-maki. Gue jadi bingung, terus gue mesti kerja gimana? Gak taunya, gue motong bisnis banyak raja-raja kecil. Di balik mereka, para jenderal-jenderal, ex-menteri, pemimpin-pemimpin parpol. Tapi kalau gue gak ngebrak kayak gitu, gue dikejar KPK. Inilah cerita dari almarhum Widya Purnama, ex-Dirut Pertamina ke salah seorang sahabatnya. Widya Purnama semasa menjadi Dirut Pertamina, dialah yang ngotot membawa Pertamina mampu menjadi operator, tak sekedar bengong. Juga di masanya, trading oil dan BBM itu dibenahi. Akibat sikapnya, dia bersama jajaran direksi lainnya dipensiunkan. Inilah negara Konoha di bawah penguasaan sang raja. Sekarang, apalagi prestasi lainnya dari sang raja? Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa harga beras di Indonesia ternyata yang paling mahal di kalangan negara-negara anggota ASEAN.
Ini hasil survei Bank Dunia. Akibatnya, masyarakat Indonesia harus merogoh dompet dalam-dalam demi memenuhi kebutuhan pangan terutama untuk beras. Bank Dunia memperkirakan konsumen Indonesia itu membayar hingga 20% lebih mahal untuk makanan mereka ketimbang mereka bayar di pasar bebas yang beredar di ASEAN. Celakanya, mahalnya beras tidak seiring dengan tingkat kesejahteraan petani di Indonesia. Berdasarkan survei Bank Dunia, kehidupan sebagian besar petani di Indonesia jauh dari kategori sejahtera. Pendapatan dari petani Indonesia, kata Bank Dunia, masih di bawah $1 per hari atau setara Rp15.200. Dalam setahun diperkirakan kurang dari $341 atau setara 5 jutaan. Menyedihkan sekali. Temuan Bank Dunia ini menjadi tamparan keras bagi rakyat Indonesia, tapi bukan tamparan bagi pejabat, baik yang tertinggi maupun yang bertugas untuk menjaga harga pangan, utamanya beras, agar tidak semahal itu. Seharusnya hal ini mempermalukan pemerintahan Jokowi yang sebulan lagi lengser. Namun untung ada Projo dan pasukan berani mati, yaitu para buzzer yang terus memuja-muja sang raja di berbagai platform. Presiden beras yang habis karena banyak alasan politik tidak memperdulikan hal penting terutama dalam menyongsong fase urgent perberasan terkait adanya kemungkinan selisih defisit antara produksi bulanan dengan kebutuhan konsumsi di akhir tahun 2024 hingga awal 2025. Kemungkinan bukan hanya harga beras yang naik, tapi berasnya mungkin langka. Apa nggak serem itu di akhir tahun 2024 dan 2025 ini? Yang mana telah terbukti selama ini saat masa paceklik, utamanya beras, kerap membuat indeks inflasi beras jadi menanjak. Di mana selama 2,5 tahun terakhir, beras menoreh indeks tertinggi alias harga beras lah yang mendorong inflasi naik di Indonesia, salah satu yang tertinggi. Apapun itu, memang sulit membuka mata hati masyarakat akan tidak adanya prestasi pejabat selama ini. Karena kalau menyerang pejabat atau negara dianggap kadrun, dianggap penjual agama, pemuja komunitas Timur Tengah, penyombong keturunan Timur Tengah yang lebih mulia dari orang asli Indonesia. Ya enggak lah, bosman enggak gitu kali. Peace. Pak Jokowi memang terkenal, tapi terkenal keburukannya. Yang dicicil itu adalah soal politik dinasti, keluarga besarnya yang tidak sederhana, hidupnya sangat elitis, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam konteks itulah saya kira, dari lubuk hati yang paling dalam, saya tak yakin bahwa Pak Jokowi hanya pulang kampung ke Karanganyar, membiarkan semua para orang yang selama ini sakit hati ataupun terdolimi akan diam dengan itu semua. Oleh karena itu, pastinya Pak Jokowi sedang berpikir untuk mencari satu sandaran politik yang pastinya akan diandalkan supaya serangan-serangan itu bisa ditangkal dan ada orang yang kemudian pasang badan. Dan sorry itu saya sekali lagi, kalau hanya PSI dan Projo itu tak cukup lah menghadang bagaimana statement-statementnya Bang Faisal, Bang Hari Azhas, kawan-kawan mahasiswa dan kawan-kawan PDIP nantinya. Yang benar dari Allah, yang salah dari setan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian ratus tayangan ILC, baru kali inilah menampilkan sisi paling gelap sejarah kebangsaan kita, sisi paling gelap sejarah pemerintahan kita, dengan tema bapaknya menghitung hari, anaknya di ujung tanduk. Bapak mau lengser, anak mau naik, tapi sudah banyak dapat kutukan. Dan ini ke depan akan menjadi proses yang paling memalukan bagi bangsa ini. Saya ingin memulai dari bapaknya yang menghitung hari. Jadi tadi Ray Rangkuti menyebut cara mengatasi kritik-kritik itu Joko Widodo alias Mulyono ini selalu pakai survei. Teman-teman kita juga banyak, masyarakat juga banyak yang mengeluh soal survei itu. Saya berkali-kali mengatakan bahwa bangsa Indonesia harus bersyukur punya Kodari, punya Denny J.A., punya Muzani, punya Yunanto Wijaya dan lain-lain hari ini. Lahir hari ini. Kalau lahirnya itu zaman masa lalu, sebelum kemerdekaan, bangsa ini tidak akan pernah merdeka. Karena setelah Soekarno-Hatta menyatakan kemerdekaannya, pasti Kodari bikin survei, rakyat Indonesia ikut Soekarno apa ikut Belanda? Pasti ikut Belanda. Yang kedua, ketika sekutu datang ke sini, pasti Kodari CS bikin survei, rakyat kita sebagai melawan apa enggak? Ini pemenang perang dunia kedua nih, pemenang Piala Dunia nih. Pasti rakyat akan kejut. Tapi teman saudara-saudara kita, santri-santri di Jawa itu bikin melawan sekutu yang pemenang perang dunia kedua, sukses, jenderalnya mati. Kemudian kita ingat juga kalau kita googling zaman normal
Wikipedia akan menyebut itu zaman Belanda tahun 30-an Bang Kardun. Bapak kita kan dulu menyebut zaman normal itu zaman Belanda. Bayangkan itu. Ini hasil pendapat hukum. Jadi kalau hari ini rakyat ditanya puas atau tidak, pasti jawabannya puas. Orang jawab waktu penjajahan puas kok. Zaman normal. Mantan caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Umat, Nurdiati Akma, ramai menjadi perbincangan setelah video orasinya viral. Dalam orasi di acara silaturahmi antar tokoh dan elemen tersebut, ia menyerukan untuk membunuh Presiden Joko Widodo. Tak tanggung-tanggung, narasi itu disampaikan dengan mengutip ayat Al-Quran. Adapun acara tersebut berlangsung di Al Jazeera Restaurant and Lounge Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa 1 Oktober 2024. Ia juga mengatakan bahwa saat ini genderang perang untuk Jokowi sudah ditabuh. Sehingga ia menyerukan agar semua elemen mau bersama-sama bergerak untuk melakukan tekanan agar Jokowi dipenjara. Sebab menurut Nurdiati, perjuangan untuk membunuh dan memenjarakan Jokowi akan diganjar surga oleh Tuhan. Ia melegitimasi statementnya dengan mengutip ayat Al-Quran, tepatnya surat At-Taubah ayat 111. Pandangan pertama aku terpesona, wajah lugu polos dan merakyat. Sederhana, tidak banyak gaya, mau kerja. Setelah ku tahu siapa aslinya, kok ternyata bengis dan serakah. Apapun rela dibuatnya, yang penting dia bahagia. Kemarin bilang hari ini bilang besok saya nggak tahu, kok tanya saya. Sayonara Mulyono. Semoga kita tidak jumpa Mulyono lainnya. Sayonara Mulyono. Cepat pulang ke Solo. Bangun infrastruktur untuk koleganya, gak peduli uangnya dari mana. Yang penting kawan dekat dapat jatah, untung rugi soal nanti. Pencitraan di media memang jagonya, bagi bansos sudah hobinya. Kawan-kawan disandranya, yang ngelawan disikatnya. Kemarin bilang hari ini bilang besok saya nggak tahu, kok tanya saya. Sayonara Mulyono. Semoga kita tidak jumpa Mulyono lainnya. Sayonara Mulyono. Cepat pulang ke Solo. Sayonara Mulyono. Semoga kita tidak jumpa Mulyono lainnya. Sayonara Mulyono. Cepat pulang ke Solo. Sayonara Mulyono. Sobat netizen, apa pendapat Anda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.